Ini tantangan bagi kita semua, khususnya Bank BPDD, termasuk bank umum ya. Memang mencari satu sumber-sumber dana pihak ketiga yang dirasa masih cukup menjadi peluang besar. Khususnya kalau kami di daerah istimewa Yogyakarta, ada beberapa sektor yang memang masih menjanjikan, yaitu yang pertama dari sektor pendidikan. Itu dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi ini lumayan besar karena di Jogja terkenal juga sebagai pusat atau daerah kota pelajar ya, sehingga memang ini potensi dari perguruan tinggi cukup signifikan untuk bisa kita gali. Kemudian dari sisi yang kedua yaitu dari pariwisata. Itu juga menjanjikan karena di sisi perputaran uang yang ada di sektor pariwisata dan turunannya dari sektor akomodasi, jasa, transportasi, hotel, rumah makan dan sebagainya ini memiliki potensi-potensi dana pihak ketiga yang bisa kita raup atau bisa kita cari atau kita bisa himpun dengan baik. Kemudian ada hal yang lain yang saya rasa setiap tahun masih settle yaitu di sisi sektor kesehatan ya. Ini saya rasa tetap menjadi potensi yang baik di Yogyakarta dan saya rasa beberapa sektor ini masih memungkinkan untuk bisa kita gali sehingga pertumbuhan dana pihak kita masih tetap aman, settle dan tidak terganggu. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita cermati bahwa kita harus menjaga nasabah ini loyal dengan cara beberapa hal. Yang pertama memang kita perlu inovasi di sisi teknologi sehingga kemanfaatan kemudahan dari masyarakat menggunakan teknologi hal tersebut bisa lebih mudah. Sebagai contoh Mbak Anneke, bahwa dulu beberapa tahun yang lalu kami mengelola perguruan tinggi itu terjadi hambatan. Sebagai contoh karena orang tua yang tinggal di daerah luar kota DIY tidak bisa melakukan pembayaran dari daerahnya. Tapi saat ini sudah tidak menjadi kendala lagi karena kami sudah terafiliasi dengan beberapa perbankan. Kemudian di channel-channel fintech itu bisa dilakukan sehingga hal-hal ini yang kita kembangkan sehingga kami yakin dari kondisi-kondisi ke depan walaupun tidak begitu normal, kondisi DPK kita masih cukup baik. Dan sisi lain, dari pendapatan daerah retribusi khususnya penerimaan kami juga sudah kembangkan semua melalui digitalisasi cashless. Kami juga membuka layanan-layanan ini bekerjasama dengan berbagai fintech besar di Indonesia sehingga orang-orang yang akan melakukan pembayaran pajak daerah, retribusi, kemudian kendaraan dan sebagainya bisa dilakukan di mana mereka tinggal, tidak perlu pada posisi ada di Yogyakarta. Itu mungkin yang perlu kami informasikan Mbak Ineke. Keyakinan kami di Bank BPDD DIY 2024 dana pihak ketiga masih cukup baik, cukup aman dan bisa tumbuh. Baik, mungkin sebagai gambaran Pak Agus boleh disampaikan seperti apa kondisi DPK di BPD DIY saat ini? Karena ada bank konvensional dan juga unit syariah begitu. Yang mana yang menurut Bapak ini pemulihannya akan lebih cepat? Ya, nah ini menarik pertanyaannya karena dua sisi. Kami juga punya UUS Syariah. Jadi kami di Yogyakarta, Mbak Anneke pasti tahu juga bahwa Yogyakarta ada satu organisasi swasta keagamaan yang kantor pusatnya di Yogyakarta. Kalau boleh kami sebut, yaitu ada Muhammadiyah. Ini memang Muhammadiyah memiliki beberapa amal usaha yang begitu besar di Yogyakarta. Ini potensi ini juga kami kelola, kami bisa lakukan penetrasi ke beberapa amal usahanya yang memang berbasis syariah. Jadi memang kalau seperti yang kami sebut di depan tadi, dia memang tidak akan melakukan simpanannya di bank konvensional sehingga harapan kami dan keyakinan kami semua amal usaha yang di bawah organisasi keagamaan ini tetap bisa kami peroleh sehingga bersama-sama UUS atau Syariah Bank BPD DIY bersama konvennya bisa tumbuh seiring sejalan dan saya yakin kecepatannya sebenarnya akan lebih banyak tumbuhnya di syariah
karena memang potensi di DIY untuk pasar sainnya juga cukup lumayan besar dari sisi pertumbuhan dana pihak ketiga. Kalau boleh diperbandingkan sedikit secara prosentase, gitu Mbak Anake. Baik, dan juga terkait dengan era suku bunga tinggi, apakah menurut Bapak ini juga masih akan menjadi tantangan untuk pertumbuhan BPD DIY di 2024 ini? Ya, ini sesuatu yang menarik karena kita bersama-sama harus memanage. Kalau suku bunga yang tinggi, berjalan cukup lama, ada dampak-dampak yang sebenarnya sudah kita rasakan bahwa para UMKM agak sedikit dalam tanda kutip kesulitan atau beberapa menurun tingkat revenue-nya atau pendapatannya. Karena apa? Karena saya rasa pasti kami perbankan secara umum akan melakukan evaluasi terhadap suku bunga pembiayaan atau suku bunga kredit, sehingga beberapa UMKM walaupun tidak dalam kondisi yang terpuruk atau bermasalah, namun pasti mereka akan sedikit terkurangi dari sisi pendapatan atau income-nya. Di sisi lain, kami juga akan demikian Mbak Ineke, karena kalau suku bunga tinggi, kami pasti cost of fund-nya pasti naik, overhead-nya juga akan naik atau mungkin tetap dalam posisi yang tinggi. Kemudian juga NIM-nya pasti akan juga tergerus ya, semakin mepet ya, turun, dan ini menjadi satu tantangan bagi kita, bagaimana Bank BPDI tetap bisa tumbuh, kemudian tetap bisa menghasilkan kinerja pendapatan laba yang optimal, sebagaimana harapan dari para stakeholder, shareholder, dan kami sendiri di dalam korporasi ini. Itu Mbak Neke. Baik, Pak Agus, bagaimana kondisi kasa di BPD DIY saat ini? Dan apakah ada target tertentu terutama di era suku bunga tinggi di 2024 ini? Ya, perlu kami informasikan, kasa kami selama 3 tahun berturut-turut paling rendah di posisi 80%. Posisinya sebenarnya more or less di angka sekitar 80-83%. Dan ini menjadi kekuatan kami karena kasa ini akan menentukan Bank BPDD ini bisa bergerak dalam rangka melakukan pembiayaan, dalam rangka melakukan pemberian kredit kepada masyarakat dengan suku bunga yang menarik, suku bunga yang saya rasa bersaing untuk para UMKM di Yogyakarta, sehingga memang kami juga akan terus pertahankan kasa ini jangan sampai di bawah 80%, dan kami juga akan upayakan seperti kami di depan informasikan bahwa kami akan tumbuhkan core kami di sisi dana, dari sisi kasanya itu dana yang berupa tabungan. Ini yang saya akan terus perbanyak atau persentasenya akan lebih baik, sehingga dari sisi ke depan kalau terjadi satu fluktuasi ya harga, volatility-nya tidak begitu terlalu tinggi, saya rasa core kami karena tabungannya semakin banyak, kasa kami juga semakin tinggi, saya rasa tidak cukup terganggu lah kalau terjadi pergerakan suku bunga yang cepat ataupun pada posisi yang tinggi yang cukup lama, sehingga kami bisa berupaya sebaik mungkin para UMKM kami bisa diberikan suku bunga yang tetap menarik, tidak kami lakukan repricing kembali, tidak kami naikkan suku bunga pembiayaan maupun suku bunga kreditnya Mbak Aneke.